Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memperluas kebijakan hilirisasi di tahun 2026. Bahkan seluruh proses nilai tambah hilirisasi akan diupayakan tetap berada di wilayah Indonesia. Alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia. Hilirisasi akan kita perluas. Lapangan kerja akan kita ciptakan. Nilai tambah harus kita maksimalkan. Dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR RI mengenai pengelolaan sumber daya alam yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas di tanah air. Sumber daya alam tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok orang saja di negeri ini. Presiden juga menegaskan seluruh proses nilai tambah dari kegiatan hilirisasi harus tetap berada di dalam negeri. Pemerintah juga akan mempercepat berbagai proyek hilirisasi yang nilai investasinya mencapai 38 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek hilirisasi tersebut mencakup sektor pertambangan mineral dan batu bara, pertanian, perikanan, serta energi yang terdiri dari hilirisasi batu bara, timah, dan ekosistem baterai. Dengan demikian, kebijakan hilirisasi masih menjadi game changer dalam mendorong dan berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 yang dipatok sebesar 5,4%. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah perluas hilirisasi dan nilai tambah di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Kemudian juga sudah bergabung Pak Yayan Satyarti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hendra, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Mas Pras atas undangannya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Yayan, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Mas Persyo. Terima kasih juga nih atas undangannya. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Yan. Sebelum membahas lebih jauh ini Pak Hendra mungkin bisa mereview terlebih dahulu seperti apa sih saat ini kebijakan-kebijakan di investasi khususnya di sektor pertambangan begitu. Apakah memang sudah sesuai juga dengan harapan dari pelaku usaha atau seperti apa nih Pak Hendra? Iya, pertama-tama kita perlu pahami dulu bahwa untuk dari perspektif penambang ya, perusahaan pertambangan ya, kewajiban peningkatan nilai tambah melalui pengelolaan dalam negeri atau banyak sekarang nomenklaturnya hilirisasi itu udah berjalan bagus ya. Sejak larangan ekspor diberlakukan, sekarang tidak ada lagi ya ekspor mineral mentah, semua harus diolah dalam negeri. Melalui pengolahan dan pemurnian dalam negeri diproses, diolah menjadi intermediate product atau barang baku untuk industri hilirnya. Nah, jadi berbicara hilirisasi tentu saja dari sisi penambang itu yang memasok bahan baku yang nanti digunakan oleh industri hilirnya ya. Hilirnya itu tentu beragam ya, bermacam-macam tergantung komoditasnya. Jadi secara umum dari perspektif penambang, hilirisasi sudah berjalan bagus, investasinya berkembang. Yang sekarang menjadi tantangan kita bersama ke depan adalah bagaimana membangun industri hilirnya yang dapat menyerap lebih banyak lagi hasil olahan atau hasil pemurnian dari komoditas pertambangan yang telah berjalan secara bagus saat ini. Baik, itu ya. Sudah oke ekosistemnya, kemudian bagaimana meningkatkan lagi berarti dari sisi produksi, produsen-produsen di bidang hilirisasinya begitu ya, sehingga bisa menyerap pasokan-pasokan bahan baku yang sudah disampaikan atau dilakukan oleh penambang. Nah, Pak Yayan sendiri melihat bagaimana kalau kita lihat dengan kondisi investasi, kemudian bicara mengenai sektor pertambangan begitu, apakah memang ya masih menjadi andalan juga nih dari pemerintah begitu Pak?
Oke, jika kita lihat ya, ini mungkin memang bahwa downstreaming industri itu, kalau misalkan kita lihat itu tidak hanya dari critical minerals ya, tapi yang menjadi perhatian utama, yang pertama adalah oil and gas refining, kemudian ada coal gasification dan kemudian critical mineral, kemudian juga ada petrochemical, dan kemudian juga ada biodiesel. Nah, kemudian di sini yang menjadi perhatian bahwa oil and gas refining itu mungkin yang paling signifikan untuk meningkatkan ketahanan energi ya. Dan di sini diharapkan bahwa proyek refinery development yang ada di wilayah Balongan dan Balikpapan itu segera dieksekusi dan itu harus cepat selesai. Kemudian juga mengenai coal gasification terutama untuk LPG ya. Untuk yang GME project itu harus segera dieksekusi karena ini bisa akan meningkatkan ketahanan energi dan juga meningkatkan khususnya aksesibilitas dan juga meningkatkan itu ruang fiskal kita ya, sehingga nanti akan ada penambahan ataupun ruang fiskal sehingga kita akan memperoleh efisiensi fiskal. Kemudian dari sisi petrochemical ini mungkin yang penting ya, sementara ini kan sudah ada misalkan seperti Lotte Chemical dan kemudian Chandra Asri, ini juga harus dikembangkan juga dan harus segera dieksekusi terutama untuk pengembangan industri. Dan kemudian juga yaitu mengenai biodiesel. Nah, ini biodiesel perlu untuk diperkembangkan juga dan juga harus segera dieksekusi karena kalau misalkan kita melihat dengan kondisi geopolitical tension yang katakan global energy market tahun depan itu masih agak terlihat uncertain, Trump trade war itu masih tetap terjadi, kemudian juga geopolitical reliance kita ini misalkan karena kita cenderung teknologinya itu ke arah Tiongkok dan kita lihat bahwa pasar khususnya sektor energi dan juga sektor mineral di luar ini masih belum jelas ya, dan kemungkinan ada slowdown, nah sehingga pemerintah harus bisa mengantisipasi terhadap kemungkinan yang terjadi, katakan demand yang turun, kemudian juga masalah prediksi harga baik yang energi khususnya berhubungan dengan fosil maupun yang dengan critical mineral, dan yang paling penting yaitu mengenai climate and trade pressure. Artinya ada isu-isu ESG yang sebetulnya itu merupakan peluang yang bisa ditangkap oleh pemerintah Indonesia khususnya di critical mineral. Kalau misalkan kita ingin melakukan international trade intensity. Nah, tetapi kalau misalkan peluang ini tidak bisa kita pakai, maka itu akan hilang kesempatan itu. Oke. Nah, Pak Hendra, tadi sudah disampaikan begitu Presiden Prabowo begitu tahun depan hilirisasi masih akan menjadi fokus utama juga dari pemerintah begitu, dengan perluasan akan dilakukan termasuk menciptakan lapangan kerja di dalamnya. Menurut Anda lagi-lagi bicara mengenai sektor pertambangan, hilirisasi ini masihkah menjadi game changer begitu dari Indonesia di tahun ini, kemudian tahun depan, bahkan mungkin sampai dengan tahun-tahun berikutnya, Pak Hendra? Iya, tentu saja dengan kebijakan ini mendorong pengembangan sektor hilirnya ya. Kalau lihat berbagai komoditas, misalnya nikel yang berkembang cukup bagus, ini mendorong tumbuhnya investasi untuk sektor yang lebih hilir lagi, misalnya baterai perkusor untuk komponen EV baterai, kemudian industri hilirnya yang lain ini berkembang. Jadi game changer memang hilirisasi dari kebijakan pertambangan ini mendorong tumbuhnya industri-industri hilir yang melipat gandakan, dan ini yang sesuai dengan arah kebijakan yang dirancang dari awal. Jadi sejauh ini memang game changer untuk perekonomian itu didorong oleh hasil dari pengolahan pemurnian atau hilirisasi dari komoditas pertambangan kita khususnya mineral. Oke, berarti memang masih memiliki kans yang cukup besar begitu ya untuk bisa mengeksplorasi lagi, meningkatkan lagi nilai tambah dari sektor pertambangan kita untuk mendorong produksi-produksi bahan-bahan turunannya ya, kalau kita bicara mengenai bahan baku yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra tadi. Baik, kita akan bahas lebih jauh, mengingat juga pemerintah akan menggeber lagi, bahkan mewujudkan ada 38 miliar dolar Amerika Serikat begitu proyek hilirisasi. Kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Hendra dan juga Pak Yayan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan realisasi investasi hilirisasi mineral di kuartal 2 tahun 2025 ini. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah realisasi investasi untuk hilirisasi di kuartal 2, di mana total investasinya sendiri mencapai 96,2 triliun rupiah dan terdiri dari nikel, tembaga, boksit, kemudian besi baja, timah, dan beberapa produk tambang lainnya. Nikel mencapai 46,3 triliun, kemudian tembaga sendiri 22,3 triliun, boksit 14,8 triliun, kemudian besi dan baja sekitar 9,5 triliun, kemudian timah 1,9 dan lainnya sekitar 1,4 triliun rupiah. Itu dia beberapa sektor yang memang sudah terrealisasi untuk investasinya, dan berikutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan realisasi investasi hilirisasi di semester kedua. Kalau tadi di kuartal kedua saja, dan kali ini kita akan lihat secara keseluruhan di semester 1 sudah mencapai 193,8 triliun rupiah. Dan ini sama, nikel, tembaga, boksit, besi, baja, timah, dan lainnya dengan total yang tentunya jumlahnya lebih besar lagi karena kita lihat periodenya adalah di sepanjang semester pertama tahun 2025. Berikutnya, lokasi investasi untuk hilirisasi terbesar di kuartal kedua tahun 2025 itu di mana saja? Baik, kita akan cermati. Ada Sulawesi Tengah ini, pemirsa, mencapai 17,8% dari total keseluruhan. Kemudian Jawa Barat 10,5% atau 15,2 triliun. Maluku Utara 10,4%. Kemudian ada Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga ada di wilayah Jawa Timur yang mencapai 8,5 triliun rupiah untuk lokasi investasi hilirisasi di sektor minerba. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, kemudian juga Pak Yayan Satyakti. Ya, mencermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Kemudian tadi Pak Hendra sudah menyampaikan bahwa memang kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan khususnya di hilirisasi ini masih menjadi game changer juga nih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita begitu. Karena tahun depan ini targetnya cukup kencang dan juga optimis, sekitar 5,4%. Nah, Pak Yayan, Anda melihat bagaimana optimisme yang tengah dibangun juga, kemudian iklim investasi yang juga terus dikembangkan dan diupayakan semakin baik lagi, apalagi tadi Pak Prabowo sudah menekankan seluruh proses mungkin tadi nilai tambah semuanya harus di Indonesia nih, Pak Yayan. Oke, mungkin strateginya bisa dilakukan dengan dua cara. Ya. Yang pertama yaitu kita harus melihat bahwa industri nikel tersebut merupakan bagian dari aktivitas perdagangan internasional. Oke. Nah, kalau misalkan kita menginginkan bahwa perdagangan internasional, artinya bahwa produk tersebut itu akan kita jual dan kemudian akan memperoleh nilai tambah sehingga mampu untuk memberikan pendapatan bagi negara, baik itu pajak ekspor, royalti, dan lain-lain. Nah, tetapi untuk tapi yang harus diingat bahwa nikel ataupun critical minerals itu mengalami ataupun sumber daya yang habis. Jadi dia exhaustible resource. Okay. Jadi dia akan mengalami deflasi. Nah, sehingga dalam jangka panjang kita harus melihat bahwa ketika misalkan nilai tambah itu meningkat, nah ini harus seiring dengan nilai manfaat dari habisnya sumber daya yang hilang tersebut. Nah, ini mau digunakan kemana arahnya? Apakah misalkan hanya untuk pajak saja atau misalkan digunakan untuk hal yang lain? Nah, yang kedua bahwa critical minerals ini selain sebagai katakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui international trade ataupun value added global, ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa critical minerals itu dijadikan sebagai salah satu ukuran untuk meningkatkan transisi energi kita. Oke. Artinya apa? Artinya bahwa misalkan seperti kita punya nikel, ya, kemudian juga ada aluminium dan lain-lain. Nah, sumber daya tersebut itu digunakan sebagai alat pemicu ataupun trigger, misalkan untuk sistem storage. Okay. Nah, kita kan belum memiliki kebijakan yang efektif ya bagaimana misalkan dari renewables masuk ke pasar on-grid market atau misalkan electricity market itu dengan misalkan storage system yang baik. Nah, sementara yang kita sekarang andalkan itu ya itu yang mungkin itu hanya berbasis pada industri otomotif. Nah, sehingga apa? Sehingga demand creation
dari critical minerals ini itu dijadikan sebagai modal, sebagai alat untuk transisi energi ke depan, itu sebagai green industrial transformation. Nah, green industrial transformation ini itu melihat dari sisi mulai hulu, kemudian juga hilir, ya antara dan juga hilir, sehingga pengembangan transisi dari critical minerals itu akan searah dengan peningkatan multiplier effect dan peningkatan nilai tambah dari sisi industri, struktur industri yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan masing-masing critical minerals ini tidak menciptakan atau pemerintah belum mewadahi dari sisi industri antara dan sisi akhir, maka kita akan kehilangan sejumlah potensi ataupun kesempatan. Yang pertama apa? Bahwa sumber daya tersebut itu hanya akan habis dijual, sementara nilai tambahnya itu tidak ada. Nah, sementara nilai tambah untuk green industrial transformation ini, misalkan untuk transisi energi ataupun yang berhubungan dengan clean energy investment, karena kan clean energy investment tanpa menggunakan misalkan seperti critical mineral juga agak repot ya. Misalkan ingin membangun electric vehicle tanpa ada baterai, tanpa ada nikel, ya sama aja. Misalkan di sini, sehingga kita melihat bahwa exhaustable resources itu digunakan dan dilimpahkan untuk apa? Untuk menunjang terhadap katakan sustainable energy ataupun sustainable growth kita di masa depan. Nah, kalau misalkan kita tidak memikirkan seperti itu dengan baik, maka sumber daya kita ini akan habis, manfaatnya itu tidak mampu dimaksimalkan, dan ini tidak akan memberikan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Nah, sehingga yang seperti dikatakan oleh Pak Prabowo itu selalu critical mineral, kemudian clean energy investment, kemudian juga investasi. Nah, potensinya ada. Nah, sehingga kalau misalkan critical mineral itu sebagai game changer dan itu diberikan sebagai new expanding economic katakan growth, saya kira itu potensinya sangat. Baik, nah Pak Hendra, lantas sebenarnya tantangan yang masih dihadapi kalau memang nanti ada perluasan dari hilirisasi di Indonesia, kemudian tadi disampaikan ini adalah memang komoditas yang akan habis begitu. Bagaimana supaya kita bisa seiring sejalan begitu pada saat pemanfaatannya, kemudian kita juga bisa mendapatkan manfaatnya tidak hanya untuk jangka yang pendek, tapi yang berkelanjutan juga begitu Pak Hendra? Iya, kalau yang dari sisi penambang tentu yang menjadi concern juga adalah kontinuitas ya, sustainability, keberlanjutan dari pasokan. Tadi disampaikan Pak Yayan juga ya, ini critical mineral ini menjadi penting sekali untuk mendukung era transisi energi ya. Jadi untuk pengembangan beberapa produk yang hijau, the green itu memerlukan critical mineral. Nah, di sini yang menjadi concern utama adalah keberlanjutannya dalam hal pasokan. Ini yang juga harus menjadi perhatian penting dari pengambil kebijakan untuk pengembangan hilirisasi yang terus berkembang. Ini membutuhkan dukungan agar eksplorasi ini bisa meningkat ya. Nah, kalau berbicara perluasan, tentu saja perluasan dalam hal ini adalah pengembangan dari pohon industri yang akan menyerap komoditas-komoditas mineral yang diolah. Sejauh ini dari mineral strategik yang berkembang, tadi data-datanya sudah disampaikan oleh ADX, itu ada tembaga, nikel, timah, kemudian juga bauksit juga. Nah, di luar itu tentu ada banyak lagi ya critical mineral yang penting. Pemerintah sudah menetapkan sekitar 44 ya, critical mineral. Nah, ini pengembangan ke depan tentu akan membutuhkan kebijakan, insentif, dan juga dukungan energi. Nah, ini yang menjadi salah satu poin penting, dukungan energi untuk mengembangkan. Nah, Pak Hendra, tadi Pak Presiden juga menegaskan. Tapi sekali lagi, jangan dilupakan adalah eksplorasi untuk cadangan kita jangka panjang. Itu dia, eksplorasi untuk cadangan jangka panjang. Kemudian Presiden menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan segelintir kelompok. Nah, bagaimana pandangan Anda nih, Pak Hendra? Halo? Pak Hendra? Iya, tentu saja apa yang dilakukan oleh kegiatan penambangan saat ini tentu akan ujungnya adalah bagaimana memberikan manfaat buat negara, masyarakat, dan juga semua stakeholders ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentu itu merupakan penegasan bahwa kegiatan penambangan ini harus benar-benar
memberikan manfaat ya dirasakan oleh masyarakat. Dan kita lihat tadi manfaatnya antara lain investasi terus berkembang, penciptaan lapangan pekerjaan, ekonomi kita bahkan ditopang ya sebagian besar oleh komoditas mineral dan batu bara. Ini yang menjadi penting. Nah, sekarang tinggal bagaimana pesan dari Bapak Presiden itu kan penambangan dilakukan secara memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan sehingga dampak lingkungan atau dampak masyarakat bisa diminimalkan sehingga negara masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Saya kira itu pesan yang Baik. Ini menarik. Lantas sejauh mana korelasi kalau kita lihat dengan perluasan hilirisasi ini terhadap penciptaan lapangan kerja? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Hendra, Pak Yayan. Kita akan jeda lagi sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, kemudian juga Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Nah, Pak Yayan, tadi sudah disampaikan bahwa memang eksplorasi sektor pertambangan harus benar-benar dihasilkan kebutuhannya, tujuannya adalah untuk ke masyarakat, begitu dalam artian kemaslahatan bersama. Nah, lantas bagaimana kalau kita tarik dengan sisi penciptaan lapangan kerja, job creation begitu yang ditekankan juga oleh Pak Presiden. Apakah perluasan hilirisasi juga akan seiring sejalan dengan penambahan lagi penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia begitu Pak Yayan? Ya, oke. Ini memang pertanyaan yang susah gampang ya. Gampangnya bahwa setiap ada ekspansi ekonomi, nah itu pasti akan menciptakan, katakan ada job creation. Nah, tetapi di sisi lain bahwa ketika misalkan bahwa ada suatu transisi, yaitu suatu ekonomi itu akan turun, ya, dan kemudian juga dia akan yang lain itu berkembang, nah itu akan ada job destruction. Ya. Artinya akan ada sejumlah tenaga kerja yang hilang diselingi dengan jumlah tenaga kerja yang tercipta. Nah, yang paling penting bagaimana? Yang paling penting bahwa ketika transformasi critical minerals itu ada, nah di sini yang harus dilihat yaitu net benefit dari aktivitas ekonomi. Nah, net benefit aktivitas ekonomi itu berarti kita menghitung dengan baik, yaitu bagaimana ketika misalkan perekonomian itu mampu, ya katakan kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini mungkin sekitar bisa 200.000 ya, atau misalkan 250.000 tenaga kerja itu bisa diciptakan, tetapi di sisi lain ketika misalkan proses transisi energi atau misalkan critical mineral itu mampu untuk menggantikan sejumlah industri, atau kalau menurut saya sih alangkah baiknya itu sebagai new economics. Ya, jadi new economics itu berarti dia melalui transisi energi dan kemudian dia mampu untuk menciptakan tenaga kerja baru dibandingkan dengan kalau misalkan dia menurunkan terhadap transformasi sektor yang lain. Katakan misalkan sektor pertanian atau misalkan sektor perkebunan yang hilang diakibatkan oleh pertambangan. Nah, ini mungkin harus diperhitungkan juga ini bagaimana mengkompensasi dan kemudian mentransformasi adanya shifting dari sektor-sektor tersebut untuk menciptakan net benefit khususnya bagi penciptaan tenaga kerja. Karena kalau misalkan 250.000 tambahan di sektor critical mineral, tetapi sektor perkebunan dan pertanian itu misalkan berkurang sebanyak 300.000, berarti itu kan ada negatif net ya. Ya, negatifnya itu berarti ya kurang lebih ya sekitar 100 ataupun 50.000. Nah, ini yang harus dihindari oleh pemerintah bahwa net job creation ini yang mampu untuk memberikan manfaat bagi daerah. Jadi tidak hanya misalkan bahwa downstream itu akan menciptakan tenaga kerja, ya, tetapi juga ada sektor lain yang hilang diakibatkan adanya perubahan transformasi yang sebetulnya kita sulit mengontrolnya. Nah, sehingga kuncinya ada di mana ya? Kuncinya itu mungkin kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini, ya salah satu triggernya melalui ESG. ESG itu kan ada environmental, kemudian dia sosial, kemudian jadi governance. Nah, level dari adaptasi ESG ini yang menjadi krusial
bahwa suatu sektor transformasi itu mampu mewadahi terhadap katakan konflik-konflik sosial dan juga pengembangan ataupun memberikan benefit bagi masyarakat. Nah ini yang memang menjadi catatan utama ya, khususnya untuk pengembangan downstreaming industri di critical mineral. Baik. Nah, dari pelaku usaha sendiri, Pak Hendra, bagaimana kalau Anda melihat dengan perluasan, kemudian penciptaan lapangan kerja, dan kita lihat ada beberapa daerah tadi yang memang mengalami lokasi yang cukup tinggi lah, dalam artian investasinya begitu, ada Sulawesi Tengah, kemudian ada Jawa Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan juga Jawa Timur. Anda melihat bagaimana? Apakah seiring sejalan, dalam artian setiap ada investasi baru, kemudian ada penciptaan lapangan kerja baru juga begitu, termasuk di sektor pertambangan? Ya, sebenarnya untuk penciptaan lapangan kerja ini yang kalau di sektor pertambangan itu memang terbesarnya adalah di penambangan ya, kegiatan penambangan. Kita berbicara mengenai hilirisasi tadi adalah bagaimana sektor pertambangan itu menciptakan nilai tambah melalui pengolahan pemurnian dalam negeri ya, berupa pabrik pengolahan yang tentu juga ada lapangan pekerjaan yang dibutuhkan ya. Tapi tentu kalau kita lihat memang industri dari manufaktur itu tidak, penyerapannya memang kalau dibanding dengan hulu, kegiatan penambangannya akan lebih banyak di hulu. Nah ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa eksplorasi ini menjadi sangat penting ya, karena kita berbicara hilirisasi bukan berbicara 5-10 tahun, tapi panjang ke depannya 20-30 tahun bahkan lebih, karena industri yang menyerap komoditas hasil pengolahan pemurnian ini terus berkembang. Nah, bagaimana mendorong lebih banyak lapangan pekerjaan dalam konteks hilirisasi ini adalah juga tadi berhubungan dengan didorongnya eksplorasi ya. Dengan didorongnya eksplorasi tentu saja nantinya akan didapatkan tambang-tambang yang ekonomis untuk ditambang ya, akan menghasilkan komoditas yang nanti diolah lebih lanjut. Nah, disitulah di hulu dari penambangan ini itu akan menciptakan lapangan kerja yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu ya. Ada beberapa tambang yang kita lihat, tambang besar yang karyawannya 20-30 ribu gitu ya. Nah, kalau di industri pengolahan ya, smelter itu ya di tahap konstruksi awal membutuhkan banyak tenaga kerja, tapi pas setelah industrinya, pabriknya berjalan, itu kisaran karyawannya ratusan. Oleh karena itu tentu skillnya berbeda ya, karena skill di manufacturing atau di pengolahan ini membutuhkan skill yang lebih terampil. Namun lapangan pekerjaan yang banyak tersedia itu adalah jika eksplorasi didorong, tambang-tambang sudah mulai berkembang. Nah ini menyerap lapangan kerja, apalagi di sektor di industri pertambangan sendiri ya, di jumlah program pendidikan tambang sendiri terus berkembang ya. Saat ini lebih dari 60 program pendidikan tambang di seluruh Indonesia. Nah ini yang menjadi tantangan bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja para calon-calon sarjana tanaman ke depannya. Oke, nah ke depan ada sejauh mana optimisme harapan dari pelaku usaha sendiri terkait dengan peluasan hilirisasi nih Pak Hendra, sehingga nanti benar-benar bisa menyokong juga nih optimisme dari pertumbuhan ekonomi tahun 2026 5,4% Pak Hendra? Iya, tentu kita tetap optimis ya dengan sinyal yang jelas disampaikan oleh pemerintah bahwa hilirisasi akan menjadi salah satu tumpuan harapan. Oleh karena itu juga kami tetap optimis jika peluang yang di depannya ini cukup banyak, apalagi kita memiliki critical mineral yang sangat dibutuhkan di era transisi energi. Oleh karena itu perluasan hilirisasi akan terus mendorong eksplorasi dan juga akan membuka kesempatan kerja dan benefit manfaat ekonominya bisa dirasakan lebih besar, dan kami masih optimis ke depan ini masih sangat prospektus. Baik, itu dia. Optimisme juga nampaknya juga tengah berlangsung begitu ya saat ini di sektor pertambangan nasional, apalagi tahun depan ada perluasan, dan semoga tadi dari sisi kebijakannya masih tetap kondusif, iklim investasinya juga semakin ramah, kemudian hasilnya yang benar-benar dirasakan manfaatnya terhadap masyarakat luas begitu, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dari Sabang sampai Merauke. Baik,
Pak Yayan, kemudian Pak Indra, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Indra, Pak Yayan, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan pembahasan dan tema menarik lainnya usai jeda berikut ini. Pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai 3.147,7 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan target tersebut akan dicapai dengan reformasi penerimaan negara. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026, pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Proyeksi tersebut meningkat 9,8% dibanding outlook penerimaan negara tahun ini yang sebesar 2.865,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut untuk mengejar target penerimaan negara di tahun depan, pemerintah akan menekankan pada reformasi dari sektor pajak, cukai, dan PNBP. Nah, untuk membiayai seluruh belanja-belanja baik pusat maupun daerah ini, pendapatan negara harus ditargetkan cukup tinggi. Total pendapatan negara seperti disampaikan tadi dalam pidato adalah 3.147,7 triliun. Ini artinya naik 9,8%. Ini suatu target yang cukup besar kalau kita lihat kinerja selama 3 tahun terakhir itu hanya sekitar 5,6 paling tinggi dan bahkan tahun ini kemungkinan hanya 0,5% pertumbuhan pendapatan negara. Maka reform di bidang pajak, bea cukai, PNBP menjadi penting. Sri Mulyani mengisyaratkan pemerintah tidak akan menerapkan jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak dalam mencapai target kenaikan penerimaan negara di tahun 2026. Menurutnya, strategi penerimaan negara tahun depan akan tetap bertumpu pada kebijakan yang telah berjalan. Salah satunya melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi target penerimaan negara 3.147 triliun rupiah di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rahman Said Putra. Beliau adalah Ketua HIPMI Tech Center, kemudian juga sudah bergabung pada David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak David, apa kabar? Halo, halo, apa kabar Mas Pras? Kabar baik juga Pak David, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu dari sisi target penerimaan negara tahun depan naik sampai dengan 3.147 triliun. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dari Pak David dulu nih. Ekonomi di kuartal kedua kita tahu tumbuhnya 5,12%. Begitu. Bahkan kita lihat ini ada anomali dari sisi penerimaan pajak yang justru mengalami penurunan atau kontraksi sekitar 7% di sepanjang semester 1 2025. Apa yang bisa kita cermati dengan kondisi ini, Pak David? Halo? Bisa didengar suaranya? Baik. Pak David, bisa mendengar suara saya? Iya, agak sedikit ini ya, kecil. Oke. Ya, basically di semester 1 ini memang PPN dan PPNBM dan penerimaan pajak secara keseluruhan itu menurun ya, dan ini kalau kita lihat memang kalau yang di luar pajak terkait dengan harga komoditas juga yang melambat ya, terutama untuk batu bara, CPO, walaupun CPO terakhir ini memasuki bulan Agustus sudah pulih ya, tapi sepanjang semester 1 memang agak lemah untuk penerimaan non pajak nih dari yang kaitannya dengan komoditas. Dan memang di semester 1 ini juga kita lihat ada beberapa kendala ya, terutama terkait dengan perluasan pajak berbasis data nih ya. Jadi ada waktu itu kita rencana untuk menerapkan sistem Cortex, tapi ada penundaan dan ini mengganggu juga ya penerimaan di semester 1 ya. Secara keseluruhan memang kondisi fiskal masih relatif sehat.
di semester 1 ini, tapi memang membutuhkan basis penerimaan yang lebih kuat ya. Jadi tapi jangan sampai mengganggu juga daya beli masyarakat tentunya ya. Jadi kondisinya memang penuh challenge di semester 1 ya, jadi memang ke depan mungkin perlu keseimbangan ya antara bagaimana kita dorong mobilisasi penerimaan, tapi di sisi lain juga kita ingin tetap menstimulasi ruang gerak dari dunia usaha sendiri ya. Jadi lewat mungkin insentif-insentif fiskal yang tepat, terukur, dan punya dampak multiplier yang luas, terutama untuk sektor-sektor padat karya ini, Mas Pras ya. Oke. Ada beberapa poin yang perlu dicermati dari sisi keseimbangan penerimaan, kemudian tapi jangan sampai mengganggu juga ya dari mungkin beban masyarakat begitu saat ini dengan adanya apakah entah itu kenaikan pajak ataupun mungkin ada beberapa pajak-pajak lainnya. Tapi yang perlu dilihat ruang juga diberikan untuk dunia usaha untuk dari sektor pajak. Nah, dari HIPMI Tech Center sendiri, Mas Arief, Anda melihat bagaimana kalau kita review di semester 1 tahun ini untuk dari sisi perpajakannya? Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi memang kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan oleh Mas David ya, memang kondisi ekonomi kita memang belum pulih betul dari pasca COVID, kemudian berbagai tekanan internasional belakangan yang terjadi. Kemudian juga jangan lupa bahwa kemarin di awal-awal tahun itu kita sempat ada pengetatan anggaran, dan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap government expenditure, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan kita. Kalau kita bandingkan penerimaan pajak semester 1 2024 dengan penerimaan pajak semester 1 2025, itu di 2024 itu sudah mencapai 45%. Sementara sebagaimana kemarin yang dirilis oleh pemerintah sendiri bahwa semester 1 2025 itu baru di angka 38%. Tentu ini ada gap yang lumayan jauh ya, sekitar 7%, dan ini memang tadi salah satunya pengetatan pengeluaran pemerintah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ini dari data bahwa tingkat restitusi 2025 itu luar biasa besar, bahwa di tahun 2024 itu restitusi itu sebesar 265 triliun dari Januari sampai dengan Desember. Tapi untuk 2025 sendiri baru dari Januari sampai dengan Agustus itu sudah mencapai 298 triliun. Tentu kalau kita bicara restitusi itu tidak bisa dijadikan alasan memang ya, tapi ini fakta data bahwa memang restitusi di 2025 ini cenderung naik, walaupun itu memang sudah menjadi hak daripada wajib pajak begitu, Mas Pras. Baik. Nah, dengan kondisi seperti saat ini, Anda melihat bagaimana dengan optimalisasi penerimaan negara di tahun 2026? Apakah kinerja semester 1 tahun 2020 ini bisa menjadi pijakan yang cukup kuat, atau justru masih banyak PR yang harus dituntaskan ini, Mas Arief? Jadi kalau kita lihat ya tren penerimaan perpajakan kita itu mulai Juni Juli itu sudah cukup membaik. Di bulan Agustus juga sudah mulai membaik sampai dengan 18 Agustus itu penerimaan negara kita di bulan Agustus sampai dengan tanggal 18 itu sudah mencapai 97 triliun untuk brutonya, sementara netonya di angka 78 triliun, berarti ada restitusi sekitar 18-an triliun. Nah, ini angka yang sudah cukup bagus ya kalau kita lihat dibanding dengan tahun 2024 kalau kita bicara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini tentu apa yang menjadi tadi harapan ketika di awal tahun kemarin ada pengetatan belanja pemerintah, kemudian sekarang sudah mulai dilakukan relaksasi. Tentu ini juga menjadi stimulasi tersendiri untuk pergerakan penerimaan pertumbuhan ekonomi kita. Dan tentu harapan kita bahwa ke depan sebagaimana kemarin sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan dan juga Dirjen Pajak bahwa harapannya ke depan penerimaan pajak kita bisa semakin stabil, dan tentu kemarin juga sudah disampaikan ya kalau kita bicara prognosa proyeksinya itu di angka 94,7 kalau tidak salah, 94,9% outlook pemerintah itu, atau di angka 2076 triliun. Tapi kalau saya sendiri ya, kita di Tech Center kita melihat kemudian juga mengkalkulasi data-data yang ada itu paling maksimal di angka 92%, Mas Pras. Itu dengan asumsi bahwa
semuanya sudah semakin baik dibanding dengan semester 1. Apabila nanti ada pengetatan-pengetatan lagi atau kemudian ada tekanan-tekanan tadi seperti yang disampaikan harga komoditas dan juga tekanan-tekanan ekonomi dari internasional, tentu itu akan menjadi pembeda lagi dan bisa di bawah 90%. Oke, itu dia. Itu ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi saat ini. Ekonomi dari dalam negeri juga seperti apa, kita akan bahas lebih jauh nanti. Apakah bisa menyokong juga untuk penerimaan pajak dengan kondisi masyarakat yang juga tengah mengalami tekanan dari sisi daya belinya di segmen berikutnya. Pak David dan juga Mas Arief, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan seperti apa kinerja penerimaan negara. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati bersama dari tahun 2023, kemudian seperti apa gerakannya sampai dengan tahun ataupun outlook di era APBN 2026. Ini dia. Untuk 2023 ada 2.783,9 triliun, naik cenderungannya kita lihat untuk tren penerimaan negara dari tahun 2023-2025 proyeksinya mencapai 2.865,5 triliun rupiah. Sementara tahun depan ditargetkan tembus di atas 3.000, tepatnya di 3.147,7 triliun rupiah. Dan selanjutnya dari sisi penerimaan perpajakannya seperti apa? Ini dia, kita akan cermati bersama juga 1.867,9 triliun di tahun 2023, sama trennya juga dengan penerimaan negara, dan ini dari sisi perpajakannya naik terus. 2025 diharapkan 2.076,9 triliun, tahun depan diharapkan ada 2.357,7 triliun untuk penerimaan negara dari sektor perpajakan. Nah, lantas bagaimana dengan tax ratio-nya? Ini dia, kita lihat rasio perpajakan kita, persentasenya terhadap PDB, produk domestik bruto, tahun 2023 10,31%, 2024 10,08%, 10,03% di outlook 2025 ini, sementara tahun depan diharapkan dalam era APBN mencapai 10,47% terhadap PDB. Itu dia beberapa data yang sudah sampaikan, kemudian kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Rohman, kemudian juga Bapak David Sumual. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak David, dari sisi ekonomi Anda melihat, kemudian pertumbuhan ekonomi kita yang 5,12% di kuartal kedua, apakah ini lagi-lagi bisa menjadi pijakan yang kuat untuk mendukung target penerimaan pajak di tahun 2026, atau Anda yang sudah sampaikan begitu seperti Mas Arief, ya 92-95% lah begitu potensinya. Silakan Pak David. Ya, masih di mute sepertinya Pak. Ya, ini mungkin perlu upaya yang lebih baik lagi, lebih optimal lagi di semester 2 maupun juga sampai tahun depan, supaya penerimaan pajak itu lebih baik lagi ya. Jadi saya pikir salah satu mungkin yang low hanging fruit ya, yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengoptimalkan juga underground economy ya. Oke. Underground economy ini hitung-hitungan dari banyak sumber ya, baik internasional maupun penyedia data domestik itu sekitar 20-24%. Jadi itu cukup besar, setara mungkin sekitar 500-an triliun size dari underground economy ini. Nah, ini tentunya keberadaan dari ekonomi bayangan atau underground economy bisa menggerus basis pajak ya. Dan ini juga ada potensi masalah ketidakadilan juga buat pelaku usaha formal yang selama ini udah patuh. Jadi menurut saya selain tadi memang kita bergantung, kalau penerimaan pajak ini kan sangat tergantung pada kue ekonominya seberapa besar dan seberapa cepat nanti bisa tumbuh gitu ya. Oke. Dan tentu penerimaan lain, kalau penerimaan lain kita bicara soal komoditas tentunya yang paling besar. Tapi juga kita harus gali juga dari sumber-sumber alternatif, sumber-sumber lain yang belum tergali secara optimal ya. Jadi sinergi tentu perlu terus kita kuatkan, penguatan tata kelola, lalu digitalisasi, kan ada sistem Cortex ya dalam perpajakan. Jadi juga ya kita juga harus
ya kita tidak menutup juga kita tidak menutup kemungkinan juga kan masih banyak celah juga ya terkait oknum dan lain-lain. Dan ini juga dalam rangka kita dorong juga sektor formal kita semakin besar ya, karena yang informal, kalau informal makin besar ini juga berarti kan penerimaan pajaknya nanti akan terganggu ya. Jadi ini dengan upaya ini kita harap penerimaan negaranya bisa meningkat di satu sisi, tapi juga tidak mengganggu stabilitas ya, karena kalau kita berbicara hanya soal tarif, gampang sekali naikin tarif gitu kan, tarif kita naikin aja nanti penerimaan pajak naik, tapi nanti ujung-ujungnya pengaruh ke pertumbuhan ekonomi, apalagi kalau itu mempengaruhi sektor-sektor yang penyerapan tenaga kerjanya besar ya, jadi nanti akan mengganggu juga penyerapan tenaga kerja kita khawatirnya. Jadi mungkin perlu ada upaya-upaya yang kreatif, yang inovatif dari segi potensi yang masih cukup besar. Tadi hitung-hitungan dari IMF yang saya pernah baca, terus juga dari macam-macam dari BPS dan lain-lain itu yang cukup besar ya, sekitaran 500 triliun yang belum tergarap ya. Nah pemerintah mengisyaratkan tidak akan mengeluarkan tarif baru atau pajak alternatif guna mengejut target penerimaan pajak. Nah, lantas seperti apa optimalisasi yang akan dilakukan pemerintah ini, Pak David, menurut Anda di tahun depan? Ya ini ya tadi yang saya katakan Mas Pras ya, kalau hanya bergantung tarif sangat mudah kita naikkan tarif, tapi kan kita tahu juga waktu di awal tahun sempat tuh ya ada wacana kenaikan tarif PPN misalnya, tapi kan protes dari masyarakat luas ya, karena ujung-ujungnya kan kalau pajak itu yang bebannya bukan ke pengusaha sebenarnya, bebannya itu ke masyarakat luas yang kan kalau pengusaha kan gampang aja dia transmisikan aja ke harga penjualan produknya gitu kan. Nah itu akan jadi beban masyarakat tentunya. Jadi perlu upaya-upaya kreatif dari pemerintah. Dan di saat yang sama juga kita lihat kan sekarang lagi ramai nih kenaikan di beberapa daerah memicu demo. Itu yang kemarin pajak bumi bangunan ya. Nah ini juga makanya kita perlu percepatan juga dalam kita memutar roda ekonomi nih, karena sebagian ini kan karena ada beberapa flagship program pemerintah juga yang belum jalan optimal ya. Jadi kita mau dorong juga nih yang flagship program pemerintah supaya jalan optimal, perputaran uangnya juga jadi lebih cepat. Sehingga karena ini sebagian juga kan ditarik ke program-program tersebut. Jadi transfer ke daerah itu kan ditarik tuh. Akibatnya daerah kan kekurangan dana. Nah mereka harus optimalisasi juga tuh. Tapi ada juga daerah yang nggak mau pusing, mungkin dia naikin aja tarifnya gitu, PBB-nya atau yang lain gitu. Nah, itu yang mungkin juga harus kita pikirkan bagaimana mempercepat tadi supaya perputaran ekonomi. Tadi dikatakan Mas Arief juga kan ini belanja pemerintahnya belum optimal ya di semester 1. Nah kita percepat sehingga tadi perputaran uang bergerak sehingga juga akan menambah penerimaan negara tentunya lewat pajak. Nah Mas Arief, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa potensi tadi? Tidak ada lagi pajak baru akan dikeluarkan. Kemudian bagaimana Anda melihat urgensi kalau kita yang ditunggu-tunggu kan Cortex System nih. Nah Anda melihat sepertinya sudah sesuai harapan atau tidak? Sehingga itu bisa menjadi booster juga untuk penerimaan pajak kita misalnya, Mas Arief. Ya, baik Mas Pras. Jadi memang Cortex yang selama ini kita dalam tanda petik kita agung-agungkan akan menjadi game changer ya bagi penerimaan perpajakan kita, memang belum bisa berfungsi secara optimal ya kalau kita lihat. Bahwa tadi yang disebutkan oleh Mas David bahwa salah satu kalau menurut kami kunci dari peningkatan penerimaan perpajakan kita adalah yang pertama adalah soal digitalisasi. Nah, digitalisasi ini akan menjadi pintu untuk mengintegrasikan data sehingga potensi-potensi ekonomi yang memang tadi kita lihat dulu yang sudah masuk ke dalam sistem ekonomi kita itu bisa betul-betul terlihat tergali potensinya. Kemudian yang kedua, setelah potensi-potensi itu terlihat dengan pengintegrasian data, tentu adalah law enforcement. Karena kalau kita lihat sejauh ini memang masih banyak sekali objek-objek pajak yang belum dikenai pajak yang seharusnya begitu. Jadi ini menjadi penting sebelum nanti kemudian hal-hal yang tadi shadow ekonomi, underground ekonomi juga perlu digali secara lebih serius lagi. Tapi yang sudah masuk ke dalam sistem ekonomi kita itu juga menjadi PR yang
yang saya rasa tadi tinggal kemudian ditingkatkan digitalisasinya, diintegrasikan datanya, kemudian law enforcement-nya dilaksanakan. Oke, tapi menurut Anda cukup optimis sebagai pelaku perpajakan begitu Mas Arief untuk target tahun depan? Untuk tahun 2026 ya Mas Pras ya. Jadi kalau kita lihat 2025 ini itu kan ada semacam anomali. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi luar biasa di angka 5,12% ya Mas Pras. Tapi pertumbuhan penerimaan perpajakannya justru menurun sekitar 6,21%. Nah, ini tentu menjadi catatan kritis kita bahwa mungkin ada juga yang mengatakan atau meragukan soal data pertumbuhan, tapi kita tidak mau terjebak di dalam diskusi itu, tapi kita lebih pada artinya bahwa ada kekurang cakapan dari otoritas pajak dalam menghimpun penerimaan negara. Jadi kalau ekonomi tumbuh, seharusnya penerimaan pajakan juga tumbuh walaupun ada perbedaan lah ya, walaupun bisa juga seharusnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Kalau kita bicara perpajakan itu kan kadaluarsanya 5 tahun, artinya tidak hanya mengejar penerimaan di tahun berjalan saja, tapi juga bisa menggali dari data-data 5 tahun ke belakang, sehingga potensi pertumbuhannya seharusnya bisa lebih besar dari potensi pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karenanya kemarin sebagaimana adanya wacana untuk memperkuat otoritas pajak ini menjadi penting, dan harapan kami tentu ini tidak sekedar menjadi wacana tapi bisa direalisasikan di masa kepemerintahan Prabowo ini begitu. Mas Baik ya, itu dia beberapa rekomendasi atau mungkin review yang sudah disampaikan pelaku usaha kemudian ekonomi ya terkait dengan target dari penerimaan negara kita begitu di tahun depan mencapai 3.147 triliun rupiah. Baik, Pak David kemudian Mas Arief, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak David, Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.